Masuk pertama, keluar pertama atau MPKP. Formula MPKP mengasumsikan unit persediaan yang pertama kali dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga unit yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. Misalkan kita melakukan pembelian persediaan barang dagang sebanyak 4 kali, di mana pembelian pertama dengan harga perolehan A rupiah, pembelian kedua dengan harga perolehan B rupiah, pembelian ketiga dengan harga perolehan C rupiah, dan pembelian keempat dengan harga perolehan D rupiah. Misalkan, pembelian pertama sebanyak 12 unit dengan harga A rupiah, pembelian kedua sebanyak 12 unit dengan harga perolehan B rupiah, pembelian ketiga sebanyak 12 unit dengan harga perolehan C rupiah, pembelian keempat sebanyak 12 unit dengan harga perolehan D rupiah. Misalkan, tanggal 1 Juni 2020 dijual 6 unit PBD, persediaan barang dagang. Maka PBD yang manakah yang kita jual? PBD yang kita jual adalah PBD dari pembelian kita yang pertama, karena kita menggunakan rumus biaya MPKP. Yang pertama kali kita beli, maka yang pertama kali kita jual adalah dari pembelian yang pertama tersebut. Misalkan yang dibeli adalah 12 unit PBD dengan harga A rupiah, maka kita jual 6 unit dengan harga A rupiah. Sisanya adalah 6 unit PBD dengan harga A rupiah, karena 6 unitnya tadi sudah laku terjual. Dari kotak kedua sebanyak 12 unit dengan harga B rupiah, dari kotak ketiga seharga C rupiah sebanyak 12 unit, dan dari kotak yang keempat 12 unit dengan harga D rupiah. Ini adalah sisa PBD kita. Kemudian, tanggal 10 Juni 2020 dijual lagi 7 unit PBD. Maka PBD manakah yang kita jual? Kita masih memiliki 6 unit PBD dari kotak yang pertama dengan harga A rupiah, tetapi masih kurang untuk dijual sebanyak 7 unit, maka kekurangannya kita ambil dari kotak kita yang kedua dengan harga B rupiah. Berapakah sisa PBD kita sekarang? PBD kita sekarang kita lihat dari kotak kita yang kedua sebanyak 11 unit dengan harga B rupiah, kotak ketiga sebanyak 12 unit dengan harga C rupiah, dan kotak keempat sebanyak 12 unit dengan harga D rupiah. Selanjutnya, tanggal 20 Juni 2020 dijual 15 unit PBD. Maka PBD manakah yang kita jual? PBD yang kita jual adalah dari kotak kita yang kedua sebanyak 11 unit. Tetapi apakah itu mencukupi? Tentu saja belum, karena yang diminta adalah 15 unit, maka kekurangannya sebanyak 4 unit kita ambil dari kotak kita yang ketiga seharga C rupiah. Berapakah sisa PBD kita sekarang? PBD kita sekarang kita lihat dari kotak kita yang ketiga, sisanya ada 8 unit dengan harga C rupiah, dan dari kotak yang keempat sebanyak 12 unit dengan harga D rupiah. Selanjutnya, tanggal 30 Juni 2020 misalkan dijual 12 unit PBD. Maka PBD manakah yang kita jual? PBD yang kita jual kita ambil dari kotak kita yang ketiga dengan harga C rupiah sebanyak 8 unit. Apakah itu mencukupi? Tentu saja belum, karena yang dijual adalah 12 unit, kekurangannya 4 unit kita ambil dari kotak kita yang keempat dengan harga D rupiah. Maka berapakah sisa PBD kita? Sisa PBD kita adalah 8 unit dengan harga D rupiah. Kita lihat pertanyaan ini. Biaya perolehan persediaan barang dagang atau cost yang manakah yang digunakan untuk menilai persediaan barang dagang dan mencatat HPP atau BPP atau KBP? Jawabannya adalah apabila kita menggunakan masuk pertama, keluar pertama, maka sisa PBD kita adalah dari pembelian kita yang terakhir. Yaitu di sini kita lihat sisanya adalah 8 unit PBD dengan harga D rupiah. Dan berapakah HPP atau BPP atau KBP kita? Kita lihat dari
barang-barang yang kita jual, yaitu 12 unit dengan harga A rupiah, 12 unit dengan harga B rupiah, 12 unit dengan harga C rupiah, dan 4 unit dengan harga D rupiah selama periode tersebut. Kalau kita lihat, barang yang pertama kali kita beli akan kita letakkan di paling bawah. Ini apabila barangnya dalam masa berat sekali ya, artinya dia akan diletakkan di posisi paling bawah, seperti besi misalnya. Kemudian, pembelian kedua akan ditumpuk di atasnya. Demikian juga dengan pembelian ketiga dan pembelian keempat akan ditumpuk terus karena masa bobotnya berat. Tetapi, apakah kalau kita menjual besi tersebut yang kita jual adalah yang paling bawah? Tentu saja tidak. Kita pasti akan mengangkat dari yang paling atas untuk dijual. Padahal ini dari pembelian keempat. Nah, oleh karena itu yang digunakan adalah asumsi. Jadi bukan dari arus fisik barangnya. Demikian pula apabila kita menjual barang yang masa expirednya cepat, seperti bahan makanan. Maka yang pertama kali kita beli tentu akan pertama kali juga kita jual. Karena paling cepat tidak luarsanya. Sehingga kesannya MPKP itu hanya untuk makanan, padahal tidak. Karena itu hanya berdasarkan asumsi saja. Pada kenyataannya, barang-barang yang kita beli itu bisa saja menumpuk seperti ini dan kita bisa mengambil secara acak dan tidak tahu lagi kita yang mana yang kita jual dengan harga perolehan yang berapa. Karena semua tercampur. Kenapa tercampur? Karena barang yang kita beli sama jenisnya. Tetapi kembali kita kepada formula MPKP yang menyebutkan bahwa mengasumsikan unit persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu. Sehingga yang dilihat adalah bukan fisik barangnya, tetapi asumsi bahwa yang pertama kali dibeli, maka itulah yang akan kita jual. Sehingga unit yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. Walaupun secara fisik barang yang tertinggal adalah yang pertama kali kita beli. Karena kita tidak melihat arus fisik barangnya. Demikian penjelasan tentang masuk pertama, keluar pertama. Terima kasih, semoga bermanfaat.